sore semuanya, selamat ketemu lagi barengan saya Doni, representatif dari The Hotel School Australia di hari Sabtu ini, tanggal 18 Juli 2020 di IG Live Sessionnya The Hotel School Bistaman alias Bincang Santai Pariwisata bareng teman. Dan sekarang ini kita akan ngobrol langsung sama salah satu teman kita yang merupakan seorang chef. Ya, betul banget, namanya Chef Boy Putra yang sekarang ini dia aktif sebagai senior chef di Hippie Fish Ubud, Bali. Kalau melihat sejarahnya, dia dulu belajar kulineri, terus dia sempat kerja di Maldives. Nah, topiknya hari ini adalah Maldives or Bali. Jadi kan kalau kita tahu yang namanya Maldives sama Bali itu terkenal diusung-usung sebagai the islands of love, the most romantic places, dan merupakan a must go destination untuk honeymooners, ya kan? Nah, kita dengar langsung dari orang yang pernah bekerja di hospitality industry di Maldives dan Bali, Chef Boy Putra. Coba kita add ya. Dan kita akan tahu-tahu banyak tentang perbedaan antara Maldives dan Bali, dan memang kenapa Maldives digadang populer, memang Bali kalah. Aku rasa nggak juga ya. Kita tanya langsung. Dan buat yang pengen komen, halo Boy, yang pengen komen dan tanya langsung aja. Nanti eh, nanti bisa langsung bisa langsung di Dropbox-nya. Boy, apa kabar Boy? Alhamdulillah kabar baik Mas. Mas Doni gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ini Chef Boy Putra teman-teman, yang merupakan kenalanku nih dari mana kamu aslinya? Dari Depok ya? Dari Ciganjur ya? Ganjur. Tapi kuliahnya di Bandung, terus jadi chef, sempat ke Betul. Maldives ya, Ya, dan sempat ke sekarang di Bali. sekarang stay Hmm, udah 1 tahun setengah di Bali. 1 tahun setengah. Boy, mungkin banyak yang kenal sama Boy nih di acara Bistaman kali ini, bincang santai pariwisata bareng teman. Yang intinya adalah kita tuh ingin encourage dan memberi semangat pada teman-teman bahwa meskipun pandemik berlangsung, tapi kita berharap semoga kita punya mimpi untuk dan planning untuk nanti kedepannya kita bisa traveling lagi gitu loh Boy, ya kan? Dan kita mau ngobrol sama banyak teman-teman seperti Chef Boy Putra kali ini. Yang mau kenalan, siapa sih Boy ini? Coba tolong kenalin diri. Ya, first of all, aku Boy, aku Chef Boy, biasa orang manggil gue Chef Boy. Aku asli Jakarta. Usia aku saat ini masih 26 tahun, literally. So aku Hmm. sebagai chef di sini dan chef yang bisa dibilang sebagai banyak sering berimprovisasi dalam hal-hal baru, terutama dalam kuliner. Aku suka masak dan aku Hmm. suka bersosialisasi dari beberapa hal dan teman-teman lainnya. Itu aja. Oke, jadi Chef Boy Putra ini teman-teman, ini salah satu teman saya yang sangat menjunjung tinggi nilai keindonesiaan dimanapun dia berada, termasuk di Maldives kemarin ya. Betul. Aku suka Beberapa beberapa prestasinya. chefnya itu, aku terutama aku lebih ke spesialis ke Indonesian juga. Aku suka beberapa hal tentang Indonesia. Kenapa aku suka masak juga karena Indonesian taste, the flavor is very nice. The best food ever ya, Indonesian ya, Indonesian food ya. Yang jelas sih, yang jelas sempat beberapa kali aku dengar beberapa achievementnya Boy, misalnya kayak di Maldives saat itu kamu juga sempat dipercaya untuk ngebuat bukan set menu tapi apa ya, memperkenalkan masakan Indonesia kepada para tamu di sana ya, betul ya? Iya, betul. Selama aku di Mhm. Maldives, terutama aku sebagai spesialis chef Indonesian, jadi aku di sana benar-benar ditugaskan dan dikasih beberapa job description buat the Indonesian food. Jadi beberapa partnya kita selalu ngasih ya beberapa item tentang Indonesian food sih. Gitu aja. Oke, oke, oke. Nah, tapi kalau boleh tahu, oke, ini sedikit aja tadi kalau cerita kamu di Maldives, di Bali. Sebenarnya kalau dilihat dari kamu habis kuliah nih, Mm-mm. eh, kuliah kan pasti kalau kuliah perhotelan, termasuk kulineri kan ada magang-magang. Total pengalaman kerja kamu tuh apa aja sih dimulai dari saat kamu terjun ke pendidikan hospitality sampai Oke, sekarang? dulu Apa aja? berarti kalau bicara terjun ke dunia hospitality, kalau diingat-ingat aku mulai dari zaman SMK, dulu zaman kuliah sekolah perhotelan, SMK itu aku juga Hmm? itu udah mulai kayak belajar tentang kuliner. Dan pertama kali aku terjun karir aku itu aku ada di Grand Hyatt Jakarta sebagai daily worker pertama kali di sana, kurang lebih selama 1 tahun daily worker di Grand Hyatt Jakarta.
Setelah itu aku kuliah di Bandung dan nyambi sebagai daily worker juga di Hilton Bandung, di Bangket, terutama aku di selama di Hilton. Habis itu setelah dari situ aku diajarkan untuk megang beberapa company kecil kayak hotel, jadi aku megang salah satu, berusaha megang menu di sana juga. Setelah itu baru aku pergi ke Maldives sebagai demi chef Itu party. setelah lulus? Iya, Setelah setelah lulus? udah lulus. Ya? Setelah lulus aku diajak sama salah satu seorang chef juga, salah satu kerabat aku juga, diajak berangkat ke Maldives sama dia. Ya kurang lebih 1,5 tahun juga, hampir 1,5 tahun di Maldives gitu. Oke, terus habisnya Itu setelah baru 1,5 tahun istirahat di Jakarta di 2 minggu dari Jakarta, habis itu langsung berangkat ke Bali lagi. Baru mulai. Sebenarnya untuk kamu transisi dari Maldives ke Bali, 2 minggu transit di Jakarta itu, memutuskan pulang dari Maldives itu emang sudah tahu kan dapat kerjaan di Bali atau belum? Kebetulan dulu aku ada salah satu chef Indonesian juga, dia datang ke Maldives juga sebagai Indonesian chef training juga di sana. Ngobrol-ngobrol sama dia, ngebuka relasi di sana juga. Akhirnya dia ngajakin aku buat pindah ke Bali dan bareng sama dia untuk ngelola salah satu restoran yang termasuk Happy Fish ini, tempat aku bekerja sekarang. Akhirnya udah mulai join sama dia. Pas aku balik ke Jakarta, cuma istirahat 2 minggu. Setelah itu aku langsung berangkat lagi ke Bali buat langsung mulai settle semuanya. Oke, jadi memang tawarannya terbuka lebar ya semenjak kamu. Ini satu orang yang benar-benar tekun sekali dari dia bisa ke Maldives, dan itu juga salah satunya juga faktor karena tadi rekanan ya, karena emang network yang sangat kuat juga. Dan juga setelah itu kamu dapat tawaran untuk ke Bali juga, jujur selain memang prestasi kamu, kinerja kamu, dan pasti juga karena network kamu juga sangat kuat seperti itu, ya kan? Ya, jadi teman-teman ini salah satu kunci. Faktornya juga waktu di Maldives itu ada beberapa kompetisi, yaitu kayak Asian Chef Indonesia, Asian Young Chef di Maldives saat itu. Jadi aku ikut partisipan dari resort aku untuk didaftarkan sebagai partisipan di sana sebagai kompetitor. Jadi aku dari situlah mulai kayak banyak teman-teman yang untuk akhirnya salah satu ya kayak chef yang ngebawa aku ke sini itu gitu lah. Oke. Jadi teman-teman, ini ada dua kunci nih, ada dua kunci, kata-kata kunci dalam hospitality, yaitu satu adalah memang achievement. Jadi achievement, dan kedua adalah network. Ya, kita simpan dua kata ini ya. Ini mau jadi summary saya nanti, bahwa ini salah satu bukti kalau yang namanya kinerja yang baik dan prestasi itu juga akan bawa kamu untuk terbang jauh, menggapai mimpi-mimpi dan juga yang luas, tentu saja dengan termasuk menjalin network yang kuat itu. Tapi jujur kalau boleh tanya nih, kamu dulu kenapa milihnya dari berbagai macam divisi di hospitality? Kan ada room service, room division. Tapi kenapa kamu milihnya ke F&B? Dan kenapa ke culinary? Nah, kalau dari pertanyaan ini sebenarnya kenapa aku memilih F&B? F&B ini menurut aku, terutama dunia kuliner ya. Kuliner itu benar-benar autentik dan benar-benar mempunyai ciri khas yang berbeda. Kalau menurut aku pribadi. Jadi kayak sebagai chef itu orang melihat kayak semua orang tuh bisa masak, tapi belum tentu semua orang tuh bisa kayak menciptakan sesuatu hal yang baru dari yang beberapa bahan dasar masakan yang banyak banget, kita bisa kreasiin baru. Salah satu yang tadi aku sampaikan, aku tipikal orang yang suka berimprovisasi dalam beberapa hal perpaduan yang aku suka. Kayak aku suka masak ini aku bisa paduin dengan beberapa hal yang aku suka. Jadi kayak kenapa aku milih chef, aku suka challenge dalam hidup aku juga dari zaman aku kecil aku suka namanya bener-bener kayak pelatih untuk mental aku juga. Jadi kayak salah satunya aku suka sih mas dari beberapa produk makanan yang bisa dijadiin suatu makanan nikmat, indah, itu suatu aku menurut apresiasi banget sih dalam hidup sama. Karena gitu. banyak taste of space yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi emang ini munculnya dari ibu aku ya. Pertama kali ditahu dari ibu aku sendiri. Dia tuh waktu dari aku kecil dia suka banget masak, sering banget masak, jadi sering nyobain. Dan aku dari aku kecil aku juga pengen dong belajar ini, masak ini, aku pengen dong belajar masak ini gitu. Jadi ya. Nah, teman-teman, aku kenal nih, saya kenal nih sama ibunya Chef Boy nih. Dia salah satu orang yang sangat jago banget masaknya. Memang aku sudah dapat jatah, kalau bareng sudah dapat jatah makanan dari Tante Bibit. Kastengelnya itu aduh mantap banget deh pokoknya. Iya kan, syarat tuh Tante Bibit, mamahnya Chef Boy.
jangan bosan-bosan kirimin makanan ke saya sih untuk tester. Nanti aku kirim ya Mas ya ke rumah ya. Oh iya, boleh, boleh. Terus gini, oke, ini ngomongin inspirasi, berarti emang salah satu inspirasi kamu adalah mama kamu, ibu kamu, ya kan? Iya, betul. Ini di saat kamu bekerja, memang dia adalah guru pertama kamu dan inspirasi kamu. Dia sangat mendukung nggak sih? Bahkan dalam saat kamu bekerja di Maldives dan di Bali sekarang, ada nggak dukungan-dukungan yang bentuknya sangat kamu ingat banget gitu? Dari ibu aku atau dari salah satu orang? Dari ibu kamu dulu deh, dari ibu kamu dulu ya. Kan memang itu dari personal influence dulu. Nah. Kamu orang yang berjasa dan berpenting banget dalam karir aku ini, terutama adalah ibu aku, yang salah satu influence aku untuk kenapa aku memilih dunia kuliner ini itu adalah ibu aku. Karena ibu aku itu juga suka mengkritik ketika aku masak sesuatu, karena kritikan dia itu suka kadang emang waktu aku masih dulu proses kayak kritikan ini agak sedikit pedas, dan yang pedesnya itu jadinya kayak suatu pelajaran dalam hidup aku. Oh, oke. Indonesia ya, ibu aku tuh suka yang kayak kritik, tapi dari hal kritikan itu aku improvisasi biar jauh lebih 100% lebih bagus lagi sih gitu. Terus aku kalau ngomong jasa ini, ada satu orang yang benar-benar berjasa dalam karir aku, terutama ada itu aku sampaikan aja, itu ada Chef Billy Adwe namanya. Chef Billy itu salah satu motivator aku juga, salah satu influencer aku juga. Dia sebagai chef muda juga, dia stay di Bali. Dia tuh benar-benar kayak yang selalu mendorong aku, selalu ngajarin aku, selalu mau ngebantu aku dalam beberapa hal. Kita sering sharing dari beberapa hal tentang kuliner juga, sampai saat ini kita masih sering sharing sama beliau. Jadi beliau tuh kayak pengen ngajarin dan pengen ngelihat kita tuh benar-benar sukses. Terutama dia tahu prinsip aku mau ngebawa nama Indonesia ke mancanegara, terutama Indonesian food juga. Jadi kayak salah satu support aku selama aku berkarir seperti ini, dia tuh selalu ada gitu. Oke. Kalau aku boleh tanya, kamu kan pernah ngerasain kerja nih di Maldives, ya kan? Dan Maldives itu kan salah satu yang digadang-gadang sebagai romantic place. Kayaknya wah banget deh kalau kita bisa ke Maldives, jualannya juga oke banget kan, promosinya kan. Emang segitu hebatnya ya Maldives itu? Kita bicara konteksnya, kalau Maldives ada beberapa hal sih ya. Kalau buat honeymoon, buat orang yang benar-benar holiday di sana, this a really good place juga. Keren banget sih tempat itu. Melihat ke view semua the best, itu semua terbaik banget. Kalau buat ada apa misalnya? Tunggu, ada apa dulu? Misalnya kok honeymoon ke sana, apa yang membuat mereka sangat hebat banget kalau yang kamu aku kenalin? dari tempat Baros Maldives itu, pertama dia itu punya di beberapa Maldives juga rata-rata resort di sana mereka punya sendiri namanya pulau, dengan ada namanya pulau kecil lagi yang kita sebut itu kayak sandbank. Jadi kita jalan dari resort kita ini naik speedboat kecil, kita jalan ke tengah laut. Ini buat honeymoon ya. Kita jalan ke tengah, habis itu kita set up, aku sebagai chef, aku set up kitchen, small kitchen yang benar-benar emergency kitchen kita sebutnya. Kita set up semuanya, habis itu kita treat yang namanya honeymoon itu dari appetizer sampai dessert, kita kasih semua mereka makan. Dan the bestnya itu momen ketika sunset di tengah pulau kecil, sunset dan makan yang di sharing sama chefnya dari appetizer sampai dessert. Itu menurut aku itu the best moment banget sih Mas. Bagus banget ya, emang berarti emang mereka live up to their promotion, bahwa memang apa mereka tawarkan memang benar mereka serve, mereka sajikan kan, kayak gitu ya. Satu yang berbeda sih, mereka juga punya restoran di bawah laut terutama gitu juga. Jadi banyak experience yang kita dapatin, baru kita dapatin juga selama di Maldives sih kalau menurut aku. So it's a really good place for the honeymoon maybe. Kalau untuk kerja, tadi kan sebutin si Boy, kalau untuk kerja kalau Maldives gimana? Lingkungan hospitality-nya gimana? Ya oke. Kalau untuk kerja, aku stay di sana itu, nah aku bicara dari awal ya Mas ya, kalau untuk bicara kerjaan ya. Dari kita datang itu namanya, airportnya namanya Male kan, kita berangkat dari Male itu, resort aku itu kebetulan kurang lebih 45 menit naik speedboat ke Baros ini. Nah setelah aku Baros itu semua kayak hari pertama sampai 1 minggu menurut aku, oke, this is keren banget, tempat ini bener-bener enak, keren banget. Tapi setelah menjalani dari situ udah kayak, kalau menurut aku kalau untuk kerja bener-bener 1 bulan 2 bulan kita di sana tuh kayak bingung sendiri. Aku nggak tahu apa yang aku lakuin selain kayak kerja tuh bener-bener kayak monoton. Kita kerja, pulang, kerja lagi, istirahat, kerja lagi, pulang, udah terus sampai 1 tahun kita begitu Mas. Tapi the best pointnya kalau untuk kerja di sana menunya round in the world ya, karena
beberapa tamu dari mancanegara mereka datang ke sana untuk ya dari Arab, dari Dubai, dari manapun mereka suka datang ke sana untuk benar-benar honeymoon. Jadi sekalinya pun buffet pun mereka suka beberapa menu kan kita dapetin dari mancanegara. Poin plusnya adalah untuk chef terutama kita dapat belajar lagi beberapa menu baru yang kita awam yang nggak pernah kita tahu dan kita tahu di sana. Itu the point plusnya. Oke. Tadi kan ngomong tentang, jadi aku bayangin berarti kalau kamu datang ke Male, terus ke Pulau Baros tadi, kan berarti mungkin dia menggugusan pulau ya, banyak pulau-pulau resort di sana ya, resort islands berarti ya. Oke. Ini mungkin jadi pertanyaan teman-teman yang mungkin punya aspirasi untuk bekerja di resort juga yang merupakan resort-resort pulau-pulau seperti itu. Jadi kalau di saat kamu kerja di sana, di pulau kecil, kan kamu pasti ngerasa kehidupan kamu nggak cuma tadi kamu bilang kerja, tapi kok untuk melepas kebosanan, homesickness itu apa yang bisa kamu dapatkan di sana? Di sana apa kamu lakukan di sana? Itu ada kan kalau Male itu capital city-nya. Ada satu pulau itu biasanya untuk rekreasinya orang-orang Male, terutama itu namanya Hulu Male. Biasanya kita kalau mau ke Hulu Male itu kita naik speedboat lagi kurang lebih 1 jam dari kota Malenya itu ke Hulu Male. Hulu Male, nah itu di situ kalau aku libur sekali. Nah, agak sedikit susahnya ketika aku mencari libur dan mencari speedboat yang untuk ke sana gitu loh Mas. Susahnya di sana. Jadi kalau aku mau melepas penat biasanya kalau aku udah nge-shuttle 2 minggu sebelum aku mau jalan-jalan ke sana, aku harus bikin kayak laporan dulu aku mau liburan ke sana selama 2 hari misalnya. Jadi jadi Hulu Male itu kayak suatu kota lagi, tapi kayak kurang lebih kayak Bali lah, tapi bener-bener kayak di pinggir pantainya aja gitu. Terus, kalau mau liburan, tapi kalau gimana? Juga salah satunya dia punya kayak ada fasilitas untuk snorkeling, fasilitas untuk diving, dan sport station kita ada sendiri sih untuk staff. Kayak gitu. Oke, jadi staff punya benefit itu yang mempergunakan fasilitas, emang boleh mempergunakan fasilitas dan segala macamnya ya. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu kan berarti kamu kerja di resort ya di Baros itu. Kalau kamu dari yang pernah pelajari nih, Boy, pernah kerja tadi di Hyatt, terus juga tadi di mana di Bandung juga ya, di Hilton Bandung ya kalau nggak salah. Sama sekarang di resort, model resort kayak Baros ini di Maldives. Perbedaan mencolok apa sih yang kamu rasakan antara Hyatt sama Hilton sama Maldives misalnya? Kalau di Hyatt dan di Hilton rata-rata aku ngambilnya kan di banketnya Mas ya. Aku kayak spesialis betul. Ya Mas Dudi mungkin dan teman-teman juga tahu semuanya, mungkin banket itu kayak kita menggarap wedding, meeting segala. Jadi masak dengan quality yang sangat besar gitu lah, bisa 1.000, 2.000 atau 3.000 orang sekalipun kita masak. Jadi benar-benar prepare-annya di beberapa hari sebelumnya kita udah mulai prepare, hari pengolahannya, habis itu serve-nya di hari itu pengolahan yang sama di hari yang itu juga untuk serve. Nah, kalau untuk di Maldives itu kayak kan all and dining gitu loh Mas. Bedanya kalau aku di perhotelan dan di resort itu ya kalau di hotel itu aku nggarapnya di bagian banket terutama, tapi kalau di Baros aku dapat salah satu restoran yang all and dining. Jadi aku di sana untuk buat breakfast, prepare semua segala breakfast. Habis itu aku langsung preparation lagi untuk ke lunch. Habis itu langsung prepare lagi untuk ke dinner service gitu loh. Bedanya sih yang pertama kali aku ya, jadi aku nggarap banket di Jakarta dan di Bandung. Setelah itu di resort ya aku megang ke salah satu hot kitchen-nya di all and dining restoran. Kalau masalah colleagues, teammates kayak teman-teman kerja gitu, bedanya apa antara hotel sama resort? Ada nggak yang kamu rasakan? Cara tim kerjanya, aku lebih suka di banket, terutama lebih suka di di perhotelan ya, karena kelihatan rasa-rasa teamwork-nya itu ada di banket, terutama kita satu kerjain ini, kita bareng-bareng kerjain ini, nggak pernah pilih-pilih buat siapa yang ya kita kerja bareng-bareng, kita selesai bareng-bareng, kita pulang bareng-bareng. Biasanya seperti itu kalau di hotel atau di restoran terutama. Nah, kalau di mall bedanya itu aku mungkin itu eksperimen pertama aku juga dapat hal baru ya menurut dalam hidup aku. Jadi kayak yang di sana tuh aku kerja bareng-bareng beberapa orang, aku kerja ada bareng orang Bangladesh, orang Sri Lanka, orang India, orang Nepal, dan banyak negara lainnya yang kerja bareng sama aku. Jadi ya mungkin momen di saat itu mungkin kayak aku di kitchen satu-satunya orang Indonesia yang memegang Indonesian food, spesialis Indonesian food sendiri. Jadi iya kayak mereka banyak, ini aku nggak apa-apa bilang kayak gini Mas ya, jadi kayak mereka peduli gitu loh sama kayak
Oke, perbedaan budaya berarti ya, Ya, mungkin latar ya. banyaknya seperti itu juga. Mereka main Hmm. sama dan mereka main sama mereka nggak mau ikut partisipasi dengan menu-menu baru. Sedangkan kalau aku suka main sama mereka untuk kayak aku mau curi ilmunya mereka, gimana cara bikin japati, gimana cara ambilin ilmunya mereka, mau nggak mau aku Oke, seneng. oke, 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 oke. Ya, jadi teman-teman ini salah satu juga bahwa memang yang namanya pekerjaan itu pasti ada tantangannya. Nah, salah satu tantangan untuk bisa bekerja di pengalamannya Chef Boy tadi di Maldives adalah Itu salah perbedaan satunya budaya. Hmm. Oke, gitu. oke, oke. Jadi itu tantangan juga ya. Nggak cuma Ya, masalah uh, mental semua itu diuji di saat aku di sana ya kebetulan. mental. Oke, 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 oke. Lalu, hmm, Kenapa bisa langsung kayak gitu? Saat awal-awalnya sih enggak, tapi makin kesini mungkin makin kelihatan ya. Semakin kita berteman, semakin kita kelihatan seperti apa gitu loh. Apalagi di sana aku benar-benar hmm, sendiri, bawa sendiri. Ya menurut aku jadi kayak yang suatu diskriminasi sendiri gitu loh. Benar-benar kayak gue sendiri dan gue harus hmm. ya mau nggak mau ini gue sendiri gitu loh. Oke. Jadi memang ini satu tantangan yang Chef Boy dapatkan. Kalau boleh tahu nih, kita kan sebagai orang Indonesia memang terkenal sebagai seseorang yang hospitable, ya kan, Bu? Ya Kita betul. punya budaya yang santun, kita emang sudah terkenal hospitable, kayak gitu kan. Betul. Uh, Jujur, kalau menurut Boy pada saat-saat Boy ke Maldives, gampang nggak sih memperkenalkan Indonesia ke rekan kerja dan juga ke tamu-tamu, Kalau terutama makanan misalnya? kalau untuk bicara makanan dan kalau rata-rata tamu di sana itu mereka udah tahu, chef-chef di sana juga mereka udah tahu Indonesia itu terkenalnya dengan kayak makanan-makanan khas kita ya. Jadi kayak tamu-tamu pasti kita di sana punya, kalau setiap hari Rabu itu kita punya buffet, full buffet benar-benar, jadi semua tamu itu makannya di buffet itu. Dan di situ ada benar-benar satu stall, yang satu stand itu untuk benar-benar Indonesian food. Nah, aku tuh di sana buat yang namanya dari appetizer sampai ke dessert, aku buat di situ sama salah satu komi orang India gitu. Jadi aku buat sama mereka, aku gabung. Mereka mau nggak mau kan, karena mereka komi juga, mereka harus bantuin aku Iya. untuk preparation aku juga. Soalnya di sana kan cuma aku Hmm. sebagai chef. Jadi buat kayak gitu aja mas, bareng semuanya jadi satu. Apa aja tuh yang kamu bikin saat itu Kalau makanannya? makanan-makanan kue basah, apapun kue basah, habis itu kayak rendang itu biasanya udah pasti ada. Rendang kayak nasi goreng, yang pasti orang nyari nasi goreng. Bakso juga aku buat bakso di sana dengan ya mungkin keterbatasan bahan juga, jadi ya mau nggak mau kita harus, ini perbedaannya di sana. Di sana agak sedikit susah mencari barang karena kan barang, supply barang juga terkadang juga barang itu nggak ada, atau terkadang barang juga udah mulai rusak, jadi kita udah nggak bisa pakai lagi. So jadi kayak yang mau nggak mau kita harus, yang kayak tadi pertama aku sampaikan, kita harus improvisasi beberapa barang untuk kita bisa jadi makanan kita dan tetap ada Indonesia di dalam itu semua. Nah, terus gimana kalau bikin gurame asam manis kalau nggak ada guramenya? Atau pecel lele nggak ada lelenya? Ayo. Asamnya Kenapa? asam asam blimbingnya yang susah. Kadang tuh kalau aku nah, sistem yang aku pakai kalau untuk kayak misalnya aku mau buat itu buffet minggu depannya, otomatis Rabu minggu depannya berarti kan. Dan dari minggu sebelum order apa aja barang-barang yang aku mau pakai gitu loh. Jadi minggu depannya aku kasih ke purchasing, chef aku terutama ke chef aku ngasih ke mereka. Nah, mereka yang tinggal arrange barang. Minggu depannya datang, aku cek lagi apa-apanya, aku ambil semuanya, baru aku preparein dari awal. Gitu sih Mas biasanya untuk Oke. sistem ya. Oke, jadi emang ada bagian purchasing yang akan Nah, mengusahakan jadi aku segalanya. dulu. Jadi I think they have to really deliver ya, karena kan memang that's what Ya, they promise to the guests, like to have Indonesian chef to cook Indonesian food, dan mereka berusaha mendapatkan bahan-bahan yang sesuai yang ya, diminta untuk have the authentic taste of Indonesian food betul, di sana, betul kan? betul, Oke, oke, oke. betul. Dan ada pengalaman seru nggak sih di saat mungkin Boy ketemu sama turis yang tahu, oh kamu orang Indonesia Oh, gitu, atau gimana, ada nggak? pengalamannya ini agak sedikit materialis ya, agak sedikit matre. Pengalaman serunya di sana yang Maldives dan tak terlupakan adalah tipping, Mas. Oh, tipping. Gimana, gimana, gimana? Matre ya. Jadi ada waktu itu terakhir sebelum aku pulang, aku ada salah satu orang Russian. Nah, dia itu selama 1 bulan dia stay di sana sama anak istrinya sekeluarga. Dia 1 bulan stay di sana. Sampai dia tuh tahu aku, dia sering banget minta aku masakin. Sering banget dia itu minta masakin soto ayam. Terutama ibu aku juga suka banget masak soto ayam, aku kasih terus. Nah, setiap itu room service
Dan setelah dia mau pulang dia ngasih tipping itu benar-benar kurang lebih 400 atau $500 dolar setiap Oh, oke. aku. Itu langsung aku speechless saat dia manggil aku lagi, dan kebetulan hari itu aku lagi day off, dia nggak ada, tapi dia langsung kontak ke executive chef aku mau bicara sama aku karena salah satunya aku doang Indonesia di sana, jadi dia mau ngobrol sama aku buat pamitan ceritanya. Dia aku benar-benar dipanggil untungnya saat itu aku masih di kamar, dipanggil sama dia, ketemu sama dia di restoran, dia mau bilang dia mau pamit, malam itu dia mau pamit, aku langsung dikasih amplop sama dia kayak gitu, $500 per orang. Hmm. Ya Itu ya itu gak sih sekali, udah keren banget ya. dan gak sekali itu rata-rata tamu yang datang di sana kan benar-benar tamu expert semua ya, jadi Hmm. ya hal itu sih yang buat aku bedanya dari tempat-tempat lain yang aku dapetin ya gitu. Mungkin mungkin Boy bisa membenarkan, maaf kalau aku salah. Ini juga berhubungan sama, sebenarnya juga ingin konfirmasi karena kan juga di The Hotel School juga punya beberapa hotel kayak Hayman Island Resort, Intercontinental Resort. Dan bener nggak sih kalau misalnya memang resort-resort yang kebanyakan di Maldives, di pulau-pulau, jangan cuma Maldives deh, pulau-pulau yang secluded gitu ya, dia itu memang kebanyakan tamunya memang high end ya. Semua Iya, tamu-tamunya yang memang lux high end people ya kan, iya betul yang mas, turis-turis mahal lah ya kan. betul sekali. Itu aku benar-benar menyadari itu, benar-benar kayak mereka tuh spend kamar yang puluhan juta satu hari tuh kayak mudah banget gitu loh. Itu bener banget sih mas, tamu-tamu di sana bener-bener, terutama tamu-tamu Dubai yang Hmm. aku dapetin. Tamu-tamu Dubai itu mereka treatnya, mereka punya yang berbeda sendiri, dari namanya mereka penjemputan di Male itu seperti apa, sampai mereka datang ke resort itu seperti apa, dia naik seaplane sendiri biasanya di situ. Itu punya bener-bener beda. Ya, tuh teman-teman, jadi kalau asiknya kerja di resort itu tadi, kebanyakan sih resort terutama di Maldives ya, sama di Ya, beberapa tempat yang memang secluded island. Kalau mau ada judulnya emang 5 star resort, dan memang kita tahu sendiri mungkin memang service-nya sangat-sangat, apa sih, beyond apa sih, misalnya high and above kayak gitu, pasti memang diperuntukkan untuk high end atau high class turis. Ya, salah satu benefitnya tadi ada kemungkinan memang tippingnya juga harusnya oke ya, kayak gitu kan. satunya betul Iya. mas. Nah, sekarang ngomongin tentang Maldives tadi, sebelum kita beralih ke Bali. Kan kita banyak yang pengen tuh ke Maldives karena dipromosikannya kan sangat-sangat bagus banget, dan sebenarnya emang seperti di semua negara, di saat ada resort-resort yang mahal pasti ada resort juga yang affordable. Di Maldives kan memang cater to all tourist ya sebenarnya ya. Ada kan ya yang agak-agak ya menengah lah, nggak semahal Baros Ada lah kok, gitu. Ada kan? ya. Ada, Ada ada. mas, Oke, oke. beberapa lokal kan, ada beberapa company yang dipegang sama company besar contohnya, dan ada juga beberapa company yang dipegang sama beberapa company yang menengah lah ya katakanlah. Jadi mereka punya Hmm. three star bener-bener di tengah pulau juga, jadi pulau-pulau lokal yang dikelola sama uh, orang itu sendiri gitu loh yang ada di sana. Jadi bener-bener kayaknya cuma three star yang dikelola sama lokal lah, orang-orang sana sendiri gitu. Jadi buat kerabat-kerabat Hmm. kalau yang mau ke sana, jangan dikira Maldives itu ada beberapa tempat yang cuma resort mahal. Di sana juga banyak banget kok resort-resort yang murah katakanlah, terjangkau lah harganya, jadi banyak. Jangkau. Dan itu enaknya juga kalian bisa ada uh, boot part bootnya, tepatnya itu kalian ada penyewaan dari boot ini ke sana berapa gitu loh, kayak sama kurang lebih kayak di Ancol lah gitu loh, ada partnya sendiri yang Hmm. kalian terus gitu Ya, kayak Pulau Seribu lah ya, kan ada yang ya. private island, ada yang Ya ya sama yang pulau penduduk juga, nah, kayak gitu-gitu. jadi view-nya aja Oke. mungkin ya mas. Oke, sekarang kalau kita mengarah ke akhirnya Boy pindah ke Bali nih, mendapatkan tawaran kerja di Bali, ya kan? Sekarang posisinya Boy kerja di Hippie Fish sebagai, boleh ceritakan sedikit perbedaan Nah, antara yang pertama dulu kali sama yang sekarang? ya pertama kali aku datang di Riris, aku udah sebagai senior sous chef di sini. Jadi aku benar-benar Hmm. ngelola small kitchen juga. Ada 12 tim kitchen yang aku kerja bareng sama aku juga. Ini sekalian menceritakan tentang Happy Fish ya. Iya mas. Jadi Iya, Happy iya, Fish, betul, betul, ceritakan Hippie Fish. Nah. aku di sini sebagai senior sous chef. Aku punya sous chef juga kebetulan. Jadi ini suatu Mediterranean Souls restoran, berdiri tentang eat food restoran terutama Mediterranean. Di sini ya begitu mas,
kita jualan fresh seafood juga all day. Setiap hari kita punya supplier seafood sendiri yang kita jualan benar-benar fresh seafood juga. Setiap beberapa hari sekali kita selalu ganti beberapa seafoodnya kayak gitu. Oke. Dan di sini Nah, kalau Italian sih mas, Italian sendiri. oke. Jadi kamu sekarang di Bali, kalau lihat perbedaannya tadi antara Maldives sama Bali dalam Ya. konteks kerja gimana nih? Suasananya bedanya di mana? Nah, kalau perbedaan antara di Maldives dan di Bali, kalau menurut aku kalau di Maldives itu kita kesempatan untuk benar-benar belajar tentang round in the world food juga, makanan beberapa negara. Tapi bedanya untuk perbedaan antara Maldives dan Bali, kalau di Maldives itu aku rata-rata yang aku alami adalah Maldives itu aku bekerja di dalam small island yang benar-benar aku kerja cuma di situ-situ aja, aku belajar di situ-situ aja menurut aku, ketemu orang ya itu aja menurut aku. Tapi kalau aku di Bali, aku di situ di Bali ini small island juga, tapi di sini aku bisa bertemu dengan beberapa teman, beberapa orang-orang baru, dan aku bisa belajar hal-hal banyak yang aku dapatin di perbedaan antara di Maldives dan di Bali. So the point adalah kalau di Maldives aku benar-benar kayak kerja pulang ya benar-benar cuma stay di satu island aja. Tapi kalau di Bali sometimes aku butuh liburan pun juga aku tinggal jalan kemana, banyak tempat-tempat explore yang bisa aku explore terutama ya kalau di Bali. Dan di Bali, di Bali. Yang aku pelajarinnya, aku bisa ngobrol sama chef di sini, aku bisa datang diundang sama chef sana, datang ke sana untuk ngobrol sama mereka, diskusi sama mereka tentang gimana sih gitu loh. Jadi bisa bertukar pikiran lah, banyak ketemu orang hebat juga di Bali mas. Kalau aku nggak salah dengar, mohon dikoreksi kalau salah. Berarti kan Boy kan ini mendapatkan mendapatkan tawaran dan akhirnya karirnya berkembang sekali sebagai seorang senior chef sekarang ya di PVS ya, betul kan ya? Ya, hal-hal baru apa yang akhirnya sekarang bisa, yang tadinya didapatkan di Maldives bisa diaplikasikan di Bali sekarang, dan hal-hal baru apa yang sekarang di Bali bisa merupakan hal baru yang Boy pelajari? Kalau di Bali ini kebetulan aku kan langsung megang sebagai ada posisi ini ya. Aku di Bali ini beberapa hal baru yang aku pelajari adalah aku udah megang yang namanya food engineering menu sendiri, food costing itu sendiri. Aku udah belajar di sini, aku dikasih kesempatan untuk belajar untuk kayak menghitung costing itu seperti apa sih, engineering menu itu seperti apa sih, inventory barang-barang yang aku pakai itu seperti apa sih, menahan cost control juga itu seperti apa sih, aku harus ngatur pengeluaran, aku harus ngatur budget untuk gimana operasional lancarnya yang ada di restoran kitchen terutama yang aku kelola sendiri. Jadi aku harus benar-benar tahu owner minta sama kita untuk kayak jangan costing lebih dari segini, jadi kita harus benar-benar ngatur semua pengeluaran kita harus benar-benar ngatur quality control yang benar-benar harus kita jaga dan benar harus kita perhatiin banget sih mas. Itu aja. Jadi in other words, you also now deal with the management side ya. Kamu manage kitchen kamu, betul ya? Oke. Dan ini asik nggak sih? Maksudnya kayak kamu tuh bisa manage ini, tantangan terbesarnya apa sih? Yang susahnya di mana kira-kira? Awalnya malah menurut aku itu sangat agak sedikit difficult ya, agak sedikit sulit pertama kalinya. Tapi dari situ aku kayak bertemu, yang aku tadi bilang, enaknya poin lebihnya di Bali ini kita bisa ngobrol sama beberapa teman baru, beberapa chef-chef yang ada di Bali, kita bisa ngobrol sama dia, how to make it costing, how to make it menu engineering, gimana sih caranya kita nahan costing, gimana sih caranya kita ngatur segalanya, kita bisa sharing gitu loh sama mereka. Bahkan mereka juga nggak segan-segan untuk sharing ilmu ke kita juga gitu. Jadi benar-benar dari mereka ngasih tahu ke kita, aku terapin sendiri gitu loh, gimana caranya ini, gimana caranya costing, semuanya kita dari belajar sih mas, satu persatu. Dan sampai saat ini 1 tahun lebih perusahaan sudah ngasih kepercayaan ke aku untuk megang itu semua, gilanya itu. Oke. Ini seru banget ya teman-teman ya. Di Chef Boy Putra ini perjalanannya kalau bisa dibilang, kalau menurut aku sih sebenarnya perjalanannya dibilang cepat ya, lumayan cepat ya untuk achieve posisi yang Boy punya sekarang, ya kan? Relasi tapi memang menekuni relasi, tapi menekuninya di jalur itu kan, di jalur itu. Ya, betul mas. Karena kenapa maaf tadi? Relasi, terus juga
kompetisi juga itu sangat berpengaruh juga. Kita jangan kayak dulu aku orangnya terutama aku juga pemalu juga, tapi dari situ salah satu ujian mental aku punya kayak ketekanan dengan mental, tapi kayak maksud aku suka malu, aku anaknya suka kadang malu sendiri, tapi dari situ aku suka belajar untuk kayak kalau gue nggak nyoba kapan lagi gue bisa tahu gitu loh. Mhm. Oke, oke, oke. Chef Boy, ini agak nge-lag nih. Oke, Agak sebentar ya teman-teman ya, seperti ada sedikit gangguan koneksi nih. Maaf, sebentar ya Boy ya. Eh, jadi teman-teman, ini kita masih bersama Chef Boy Putra. yes. Oke, sudah kembali Boy? Ya. Jadi kamu dulu pemalu, lalu gimana? Maaf, bisa diulangi? Yes. Sorry mas. Kamu dulu pemalu, lalu kamu overcome-nya gimana? Maaf. Iya, jadi aku malu, abis itu kayak aku tuh bener kayak yang harus improvisasi lagi semuanya, jadi kayak menjalin hal-hal baru yang ada di Bali. Oke, oke, oke. Boy, kita mungkin sedikit nayam dapatnya Boy. Kira-kira apa sih yang Bali bisa pelajari dari Maldives? Bali yang bisa pelajari Yang dari kira-kira kok Bali. Bali, aduh sayangnya Bali kurang ini gitu, kok nggak bisa kayak Maldives ini gitu misalnya gimana? Ada? Kita pengen Mungkin lihat aja. Indonesia itu punya kayak, ini kita bicara Bali itu juga ya mungkin pariwisatanya sih mas harus lebih blasting lagi. Banyak juga orang-orang yang mancanegara juga udah kenal Bali kok, bahkan mereka datang ke sini pasti ke Bali kan rata-rata gitu sih mas. Hmm. Kalau itu aku agak sedikit complicated untuk pembahasannya, karena menurut aku Maldives dan Bali itu mereka punya poin plus masing-masing gitu loh. Maldives datang untuk benar-benar kayak honeymoon, destinasinya sendiri, tapi untuk Bali mereka datang ke Bali itu benar-benar kayak mereka punya destinasinya sendiri. Mereka mau party, even mereka mau honeymoon pun ada semua di Bali sebenarnya. Oke, jadi intinya ini sebenarnya pertanyaan juga kan tuh tadi. Jadi Boy setuju bahwa memang Bali sebenarnya keren, ya nggak sih? Kita Banget, nggak kalah sama Maldives ya, banget ya. keren. Terutama poin plus adalah yang paling keren di Bali yang tadi Mas Doni sampaikan juga, Bali itu Indonesian punya ciri khas sendiri dari etikanya, terutama orang-orang Bali, terutama mereka santun-santun juga. Itu sih poin the best-nya. Oke, 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 oke. Ini satu jawaban yang tadi dijawab sama Chef Boy Putra bahwa memang kita harus bangga sama Bali. Indonesia Harus. overall, actually we are very rich. Tourism kita sebenarnya sangat bagus banget. Tinggal kita gimana caranya mendukung. Dengan cara ya kita liburan ke Indonesia aja. Kita pasti keren banget, Ya, nggak usah jauh-jauh banyak ke mana, explore ya nggak sih? yang explore di Bali juga sih. Nah gitu. Boy, ada ini nggak sih, ada pesan atau tips nggak sih untuk sharing mungkin sama teman-teman, terutama adik-adik yang pengen uh, belajar kuliah di perhotelan dan akhirnya pengen jadi seperti Chef Boy Putra sekarang? Ya, betul. Kalau aku pesan sedikit aja sih, seperti apa yang udah aku alami ya. Jadi sebelumnya aku ngasih tahu apa yang udah aku alami, kayak jangan pernah takut untuk melakukan hal-hal baru, jangan pernah uh, gagal, terutama kalau jangan pernah takut untuk melakukan hal-hal baru yang kalian tidak tahu. Kalau kalian tidak berani untuk melakukan itu, kalian tidak akan pernah tahu. Jadi kalau menurut aku, apapun itu yang ada di depan kalian, hadapi dulu. Setelah itu kalian bisa belajar dari hasil tersebut. Entah kalian gagal pun, kalian bisa belajar dari kegagalan kalian itu untuk menjadi lebih baik. Kalau aku itu sih mas. Oke, gitu ya. Pertama, perbanyak relasi, sharing sama teman-teman, jangan pernah takut untuk berbagi ilmu juga. Ini salah satu chef juga ada yang pernah bilang sama aku, jangan pernah takut, jangan pernah pelit untuk sharing ilmu pengetahuan ke kalian, ke teman-teman kalian. Karena itu bakalan jangka panjang, itu bakalan bermanfaat banget buat kedepannya gitu loh. Kalau kita bisa sharing ilmu kita berbagai teman-teman kita terutama gitu. Sharing. Boy, kan tadi kamu bilang salah satu kunci adalah memang network dan relasi itu ya. Ada, kalau dari pengalamannya Boy, ada nggak sih tips yang paling jitu untuk bisa memperkuat relasi? Bersosialisasi sih mas, main ke tempat-tempat baru. Kalau aku datang ke beberapa restoran yang menurut aku unik, aku datangin ke mereka, aku ngobrol, bahkan ada jalan untuk kita ngobrol sama chefnya, suka bincang-bincang aja sih. Kayak aku mencari tempat baru lagi untuk kayak nyobain makan di mana. Nah, itu salah satu cara untuk membuka relasi sih menurut aku, Mas. Jadi kita kenal sama chef ini, kita kenal di sini, kita kenal sama chef di sana gitu.
Oke, keren-keren tuh teman-teman dengerin ya. Jadi uh, everything has to start from yourself. Jadi kamu cari Ya, cara gimana caranya. Karena ini satu hal yang penting yaitu relasi. Di selain kamu memang kalau ilmu nanti kan juga selain dari perkuliahan kamu juga dapat dari pembelajaran hidup ya, dari pengalaman kerja segala macam. Nggak pernah capek untuk belajar itu yang kita tahu teman-teman. Nih, aku mau balik sedikit tentang HIPIVIS. HIPIVIS itu di Ubud ya? ya dia di Ubud. Ya kan di Ubud kan? Di depan pasar Ubudnya. Nah, makanannya apa aja nih kalau kita mau main ke sana nih? Mau Kalau makan di kalian main sana? kita di sini kita punya namanya seafood platter. Dia ada benar-benar kayak ada crabnya, ada slip lobsternya, ada scallopnya, ada squid, ada prawn gitu benar-benar di dalam satu plate yang kalian bisa sharing 4 sampai 5 orang. Benar-benar satu big plate about the seafood platter. Terus kita juga kita punya beberapa salad yang benar-benar khusus untuk kayak di sini terutama Ubud kan banyak turis-turis Ya, banyak turis-turis ekspat kan ya di sana ya? yes. Halo, Oke. udah connect Mas? Iya, iya, iya dengar-dengar ini agak putus nyambung, tapi nggak apa-apa. Kita masih tetap lanjut. Terus Boy, itu berarti salah satu menu spesialnya adalah seafood platter tadi ya Boy ya? Ya, buat teman-teman yang suka seafood. Yes. Platter kita juga punya yang kayak salatan juga untuk tamu-tamu di utama banyak yang vegan menu. Jadi kita punya beberapa salad seperti Caesar salad, seperti Greek salad kita juga punya di sini. Oke, jadi ada healthy choice juga teman-teman, ada vegan menu. Terus kan gini, Boy kan dari dulu kan sangat kuat dengan Indonesian dishes ya kan. Uh, ini Betul. di Hippie Fit juga ada Indonesian menu yang spesial. Bisa ceritain dikit. Kalau yang suka masakan Indonesia makan apa nih kalau ke Hippie Fit? Ini agak tolak belakang sama yang tadi aku bilang ya. Kenapa aku memilih ini? Karena ini adalah salah satu, aku masih muda dan ini salah satu challenge buat aku juga. Ini adalah Italian food di sini. Jadi aku mau nggak mau aku udah pertama kali aku berkarir aku mendalami Indonesian food di sini di Bali, terutama aku mencari yang beda. Di sini aku dapat kesempatan untuk belajar di Italian food. Jadi aku memutuskan untuk aku mau belajar di salah satu restoran baru juga tentang Italian. Dari situlah aku bisa explore, dari situlah aku bisa belajar hal-hal baru tentang Italian food, menambah experience aku juga dan menambah pertemanan tentang kayak round in the world menu juga yang ada di yang kita punya gitu loh. Jadi kayak aku sukanya di situ Mas. Belajar lagi sih mumpung aku juga masih muda, pikiran aku adalah aku pengen belajar tentang menu-menu baru lagi. Next step apa nih? Next step apa? Step rencananya aku pengen ngedalamin tentang aku mulai tertarikan dengan Japanese sih Mas. So, no. Aku mulai tertarik sama yang namanya smoke. Aku pengen mulai di kebetulan di Maldives itu dulu ada kayak namanya smoke beef brisket gitu. Dia punya Oh ya. ada chefnya dari Amerika salah satu, tapi dia datang untuk kayak tren aja. Kita punya alat di sana dan dia tuh bikin kayak beef brisket besar gitu. Dia bikin di sana. Nah di situ yang poinnya aku pengen buka salah satu anak pengen aku pelajarin tentang spesifik tentang beef brisket or any smoke item yang lainnya sih gitu loh, kayak ada chicken brisket, ada chicken smoke, ada beef brisket, lamb chang brisket, lamb chang smoke. Jadi menu-menu baru yang tentang smoke yang aku mau pelajarin selanjutnya. Oke, jadi itu next step. Jadi terus mendalami dan ini satu hal yang never ending ya teman-teman ya, belajar terus. Iya. Hey, Boy, untungnya sekarang mudah-mudahan Bali sudah mulai pulih ya dengan ada pandemi kali ini. Keadaannya gimana sekarang di sana? Turis sudah mulai berdatangan kan ya dari luar pulau? Belum bisa Mas. Oh, belum bisa sama sekali. Oke. Masih pada turis yang stay di sini aja sih gitu loh. Kita ada Oke. Akhir-akhir ini aku dengar berita juga ada kesulitan mereka untuk visanya, mereka kan nggak ada yang bisa perpanjang juga, jadi agak complicated lah Mas sekarang keadaannya di Bali. Tapi mulai banyak orang-orang lokal juga yang mereka pada main ke sana sini, terutama Ubud sih Mas. Ubud keadaannya sekarang ini benar-benar mulai sepi ya, terutama karena dan mulai juga Ubud ini salah satu tempat pariwisatanya yang di Bali
di daerah pegunungan terutama kan, jadi benar-benar kalau turis nggak masuk benar-benar kelihatan sepinya tuh, kelihatan banget sih. Itu yang Oke, benar-benar. oke, oke. Oke, oke, oke. Jadi memang masih sangat lambat ya, masih belum terlalu kelihatan ya ininya ya, kunjungannya ya, dari dibilang. Semoga cepat pulih, ya kan? Semoga cepat pulih lagi. Amin. Harapannya, Amin. harapannya sendiri dari Chef Boy Putra gimana nih? Sorry mas, Harapan bisa diulangi kedepannya, mas? harapan kedepannya di saat pandemi ini nanti mungkin sudah sedikit lebih baik keadaannya, harapannya Bener, apa? yes. Harapan ke depan aku benar-benar berharap pandemi ini cepat berlalu, biar bisa kumpul-kumpul lagi, biar kita bisa kemana-mana bebas lagi tanpa ada pandemi ini. Jadi ya aku harap pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa sama-sama belajar bareng lagi, kita bisa bareng-bareng untuk berimprovisasi lagi, bisa benar-benar berkreasi ya, hal-hal yang baru lagi, yang apa yang kita mau. Gitu sih mas. Dan semoga kita bisa ke Bali secepatnya, teman-teman yang pengen ke Bali dan bisa mampir ke Hippie Fish, makan di Hippie Fish ya kan? Di mana tolong jelasin itu Ubudnya di jalan apa, di dekat apa mungkin kalau mau Aku dijelasin. berletak di Jalan Raya Ubud nomor 14. Persis sekali di depan Ubudnya. Gitu. Depan apa, Mal? Pasar Ubud. Ubud Market. Oh, depan pasar Ubudnya pas. Oke, oke. Yes. Jadi di dekat intersectionnya itu ya, Ubud Market itu ya, intersection. Pertigaan. Betul. Oke. Dekat banget, teman-teman. Yes, yang ada di Bali juga boleh mampir, silakan. Iya, yang ada di Bali, teman-teman, yang lagi ngeliat nih, langsung yang bisa ke arah Ubud, ke Hippie Fish, coba masakannya Chef Boy Putra enak banget. Meskipun aku belum sempat mampir sana, sempat aku mampir, tapi selama aku ketemu Chef Boy, dimasakin segala macam, makanannya oke lah ya, oke banget, bener-bener mantap gitu. Hey, Chef Boy, aku mau bilang makasih, bahwa kamu sudah bisa sharing pengalaman dan juga menginspirasi teman-teman, terutama yang ingin belajar dan juga meniti karir, mencapai cita-citanya nanti untuk bekerja sebagai chef ataupun di posisi lain, tapi di hospitality industry. Terima kasih sekali. Jadi teman-teman, ini tadi Bistaman kali ini sama Chef Boy Putra, semoga menginspirasi kalian semuanya, dan kita tetap semangat bahwa semoga dengan tantangan yang ada sekarang di pandemi kali ini kita nggak putus asa, kita bisa tetap berencana, semoga kedepannya kita bisa liburan lagi ke Bali ya. Yes, semuanya teman-teman juga harus semangat. Mas Doni juga thank you so much, terima kasih juga udah ngasih kesempatan aku buat sharing sama teman-teman semuanya. Aku yang justru harus bilang makasih. Malu, agak sedikit canggung, agak sedikit grogi, terutama aku jarang. Aduh, apa sih? Itu lihat aku juga jarang. Aku yang justru kayak gini, tapi yang aku tadi sampaikan juga buat teman-teman ini, salah satu, kalau kita nggak mau nyoba dan kalau kita nggak pernah mau tahu, kita nggak akan tahu. Tapi kalian harus mencoba dan kalian harus mencari tahu sih. Betul. Dengerin tuh teman-teman. Iya. Aku yang justru bilang makasih. Jadi Chef Boy, kita sama-sama terus memberikan semangat kepada teman-teman ya untuk tetap berprestasi di bidangnya masing-masing, ya kan? Dan kita sama-sama majukan Indonesia, iya nggak sih? Ya kan? Oke, Boy, stay healthy, dan untuk teman-teman stay healthy, dan untuk teman semoga hari ini menjadi sesi yang bermanfaat bersama Chef Boy. Kita sama-sama berterima kasih untuk Chef Boy. Chef Boy, stay healthy, stay strong, stay safe, sukses terus dalam karirnya, dan tetap menginspirasi semuanya ya. Thank you very much. Dan teman-teman, Bistaman kali ini akan ada sekitar 1 atau 2 kali seminggu. Untuk kali ini mungkin sekali seminggu, setiap Sabtu semoga. Dan besok Sabtu kita bakal ngobrol sama teman saya dari India. We talk about incredible India as a tourism destination. Kita tanya-tanya ke dia tentang ya India nih, ada temanku dari India mau ngobrol besok Sabtu. Jadi Chef Boy juga kalau mau gabung, mau nimbrung juga silakan, nanti watch aja, stay tune di IG ku untuk informasi lebih lanjut. Ya,
Oke, Boy, thank you very much. Thank you. Semoga kita bisa ketemu secepatnya ya. Oke, Thank you, bye-bye. Mas. Bye-bye. Oke, teman-teman, itu tadi sesi kita bersama Chef Boy Putra dari Hippie Fish Ubud, Bali. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekali lagi, Bistaman Bincang Santai Pariwisata Bareng Teman adalah inisiatif dari The Hotel School Australia, salah satu sekolah manajemen perhotelan tertua dan terbaik di Australia dengan 3 kampus di CBD location of Sydney, Melbourne, dan Brisbane. And if you want to know more about studying hospitality management in Australia in the hotel school, please check our Instagram at the.hotel.school.id atau simply check our website thehotelschool.su.edu.au. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Bistaman, Bincang Santai Pariwisata Bareng Teman bersama saya Doni, representatif dari The Hotel School Australia di Jakarta, Indonesia. Thank you. Bye-bye. Stay healthy, stay strong, stay safe, guys.